Oke, loro telu. Oke, selamat sore. Kembali lagi di channel Iki Jogja. Channel ini baru ya, sebelumnya channel saya namanya Pesona Jogja, cuman saya rubah menjadi channelnya Iki Jogja. Kenapa saya rubah? Karena pertama, saya sudah lama vakum nge-YouTube sekitar 2 tahun kalau nggak salah. 2 tahun vakum. Habis itu saya ngecek searching nih, iseng-iseng Pesona Jogja di YouTube. Akun saya, channel saya nggak muncul, malah banyak yang muncul Pesona Jogja yang lain. Cuman entah karena saya udah lama vakum atau gimana, cuman oke lah, banyak akun channel Pesona Jogja. Cuman juga nggak tahu juga dulunya itu duluan mana yang bikin Pesona Jogja, atau saya atau mereka gitu. So daripada pusing-pusing mikirin nama channel, saya rubah lah jadi Iki Jogja, seperti itu. Nama Iki Jogja pun secara spontan saya bingung namanya mau channelnya. Yalah, Iki ya, Iki Jogja ya. Iki Jogja itu ya Iki ya. Iki dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia Iki itu artinya ini ya guys. Oke, sore ini saya mau motovlog, motor sambil ngevlog ya, naik motor sambil ngevlog. Mau ini mau melewati daerah kota gede ya, masih dalam suasana pandemi COVID-19, di tengah di suasana Ramadan ya. Jadi di suasana Ramadan ini dilalahnya pas ada pandemi COVID-19. Ini saya mau lihat suasana di daerah pasar kota gede, apakah di sana ramai seperti tahun-tahun yang lalu, apakah ada pasar Ramadan, takjil seperti itu, yang jual takjil. Nanti kita lihat sama-sama. Ini saya dari arah timur, kalau mau kota gede, saya ke kota gede, menuju kota gede dari arah timur ya guys. Ini masih di daerah desa dekat tempat tinggal saya. Ini daerah mana ini? Kempul ya, lewat jalan-jalan desa. Ini saya berangkat dari rumah tadi sekitar 4:30-an ya, jadi cuacanya enak, nggak panas-panas banget, cocok lah 4:30. Nanti sampai sana jam 5 kurang pas. Suasana seperti apa banyak yang jual takjil juga, seperti kemarin tuh di Jogokarian itu sebenarnya nggak sepi-sepi amat, juga nggak rame-rame amat sebenarnya. Soalnya tahun lalu pun ramenya lebih rame daripada kemarin. Saya juga nggak sepi amat seperti itu. Saya melewati jalan Potorono kalau nggak salah. Nanti kalau ke utara terus tembusnya jalan Wonosari ya. Oke, nanti kita muter kota gede, terus nanti mau ngelewatin itu daerah Rumah Sakit Rosaban ke timur tuh, daerah mana itu? Sorogenen apa ya? Kalau nggak salah jalan Sorogenen daerah situ ya. Itu biasanya juga tahun lalu itu biasanya kalau pas Ramadan itu banyak yang jualan takjil di sana. Pasar Ramadan juga di sana ya. Ini kita lihat sama-sama. Ini pertigaan Salaan ini. Nah, di sini ada bakmi favorit Pak Lek saya tuh. Bakmi Mbah Dingah. Harganya 10 ribuan, bakmi godok atau bakmi goreng. Wah, rasanya jos. Kapan-kapan coba di situ. Wisata kulineran. Ini jalan tembus ke pasar Ngipik, lalu nanti ke kota gede itu sendiri. Di depan ini, di sebelah kiri saya ini ada Embung Potorono yang dikelola warga Potorono ya. Ini
buat budidaya. Di embungnya itu banyak ikan-ikan ya, kita bisa lihat ikan di situ sambil kita makani, kasih makan. Kalau tiap minggu pagi biasanya rame orang jalan-jalan seperti itu. Oke, ini dulu ini jalannya, ini jalan desa, jalan sempit ini sebelum ada jembatan itu. Dulu jembatan itu berupa sesek guys. Tahu kan sesek seperti apa? Sesek itu jembatan dari bambu guys, cuman muat apa ya, muat ya, 2 orang jalan pun bisa. Sepedaan dulu ya, sepeda itu udah ngeri tuh lewat situ, soalnya kan kalau bambu kadang licin guys, apalagi kalau hujan. Kalau motor nggak berani tuh lewat sesek kayaknya ya. Itu zaman dulu waktu saya SD itu, udah lama sekali itu. Saya dulu pernah SD di daerah situ tadi, ada SD sebelum embung tadi. Nah, jalan sini udah mulai agak ramai ya, banyak perumahan juga. Jam-jam pulang kerja juga ini. Ya Allah, sawahnya hijau-hijau seger. Was dawet. Di depan ini ada Puskesmas Banguntapan 1 ya, salah satu puskesmas terbaik di Banguntapan. Ini juga rame nih kalau sore daerah sini. Dulu ini pasar Ngipik lama sebelum dibuat seperti ini guys. Dulu sini daerahnya sempit banget, pagi kalau sore hari atau pagi hari waktu pasarnya rame-ramenya itu lah, lewat motor aja uyuk-uyukan guys. Oke, kita nyabrang di sini. Kalau nyabrang lewat di tikungan Ngipik ini ya hati-hati ya guys, soalnya pas tikungan rame ini jalannya. Ini kalau jam berangkat kerja, apalagi hari Senin sampai Kamis itu crowded sekali daerah sini, macet. Kita bisa ngantri dari sini sampai ke sana, ring road sana. Serius itu guys, kita ngantri lampu merah aja sampai panjangnya 1 kilo ini. Kalau jam-jam kerja ini jalannya harus diperlebar kok, karena apa ya, nggak cuma sini, Jalan Wonosari pun ramai sekali kalau jam berangkat kerja pagi hari Senin Selasa itu. Soalnya apa, mungkin ya orang-orang Gunung Kidul atau orang jauh sana, mereka udah banyak kerjanya itu di kota guys. Jadi misalnya nih Sabtu mereka balik ke kampung, habis itu Senin mereka balik lagi ke kota, uyuk-uyukan bareng itu. Terus saya punya teman daerah Wonosari, dia kalau pergi berangkat kerja itu katanya dari sebelum Patok itu udah padat sekali kendaraan, terutama kendaraan roda 2 ya guys, motor roda 2 itu udah uyuk-uyukan. Orang sekarang itu mau nyabrang di Jalan Wonosari kalau pagi itu alah nggak pedet-pedet guys, kayak ular katok dowo gelundeng, ora pedot-pedot. Nah ini lampu merah ring road Kota Gede. Itu martabaknya situ lumayan guys, enak itu, martabak manis, martabak telur. Ingat ya, di setiap jalan raya harus patuhi rambu lalu lintas, gunakan helm, atribut lah, safety riding first, safety first. Dan jangan lupa di tengah pandemi COVID-19 ini harus selalu pakai masker guys, dimanapun berada, keluar rumah pun harus pakai masker. Jangan sok kemelinti, jangan gaya jauh dumeh. Ikuti aja anjuran pemerintah seperti apa gitu. Mungkin fisik kita kuat ya, tapi kalau orang di sekitar kita, apalagi keluarga kita ya, kayak saya ini, saya itu termasuk kalau fisik itu kuat ya, sama sakit itu jarang sakit saya. Tapi kalau sekali sakit ya bisa drop sampai 3-4 hari. Saya tipenya orangnya seperti itu. Nah, di dokter-dokter kan juga sudah menjelaskan di TV kan, kalau ada tipe-tipe orang-orang yang terkena COVID ini, salah satunya ada yang dia antibodinya itu bagus, jadi dia kena virus COVID itu, tapi dia nggak menimbulkan gejala-gejala seperti demam, panas, batuk seperti itu. Nah itu kan yang kasihan kan nanti sekitar kita nggak tahu kita tertular, tapi sekitar kita nanti kena, apalagi punya anak kecil guys. Itu yang
resikonya tinggi. Kasihan kan, sayangnya keluarga lah, seperti itu. Tiap kita habis dari luar, kita langsung menuju ke belakang, cuci tangan, cuci kaki. Kalau bisa baju yang kita pakai di luar itu jangan taruh di dalam rumah guys, langsung kasih ke belakang rumah. So tetap kita menjaga menjaga di lingkungan rumah kita itu tetap bersih gitu loh guys. Kita nggak tahu loh virus itu nempelnya di mana, kapan. Soalnya kan nggak kelihatan virus itu musuh tak terlihat, itu sangat susah. Ibaratnya kayak listrik guys, listrik itu nggak berbau, nggak kelihatan, tahu-tahu kerasa magrem. Nah itu loh, saya kalau sama listrik emang takut berani ya. Ojo wani nek wedi-wedi, ojo wedi nek wani-wani. Rasa seperti itu. Listrik ya waspada lah. Listrik itu ya seperti itu, hampir kayak virus ini. Nggak kelihatan, nggak kebau, tiba-tiba kerasa magreng. Ini udah mulai padat ini. Soalnya saya udah mau memasuki kawasan Big City atau kota gede. Kota itu bahasa Indonesia, gede itu bahasa Jawa. Kota besar. Oh, wes monggo. Tak persilahkan nyabrang. Wow, ngalah aku. Wong ngalah iki luwe apik jare ini. Wes jam produk ya, jam pulang kerja juga. Ini dari arah timur guys lho, ketara matahari ini yang kulon. Berarti aku sekawetan ngono kuwi ning kita ini. Lah iki videonya mesti rada blereng iki. Oke, di depan situ dulu semasa waktu kecil saya ada gang kecil daerah sini tuh sering masuk ke selatan, nanti ada tempat balapan Tamiya guys, ada trek-trekan itu. Wah rame banget udah zaman kecil saya naik sepeda daerah sini apa ya, nggak bisa. Dulu ada gang kok daerah sini. Nah ini gang Wijosito itu masuk sana itu ada trek Tamiya dulu. Wah gayang di situ guys. Oke, saya udah memasuki kawasan pasar kota gede. Sepi guys, ora ono. Wah, jangan sepi tenan guys. Biasanya rame loh ini kota gede. Tuh sepi. Tuh pasar kota gede. Sepi guys, nggak ada yang jual. Apa karena ini ya? Kalau nggak salah tadi pagi saya baca berita itu dalam 3 hari ini kalau nggak salah itu ada pasar-pasar di wilayah Jogja itu akan tutup, akan diadakan ini penyemprotan disinfektan. Apa hari ini ya? Ya itu suasananya. Jadi tutup, memang tutup hari ini. Entah karena berita tadi pagi atau memang udah nggak ada yang jualan di daerah pasar kota gede itu, jajanan-jajanan pasar ya. Ini saya udah ke barat, nanti saya mau menuju ke daerah itu Jalan Sorogenen yang Wiro Saban ke timur loh. Itu kan biasanya ada pasar Ramadan, tapi nanti saya mau muter dulu lewat lapangan Karang, kita lihat dulu titik-titik keramaian ya. Daerah sini itu titik keramaiannya selain pasar kota gede ada lapangan Karang. Itu biasanya di sana banyak kulineran guys, ada apa ya, celelenan, penyetan, ada es bajigur ya seperti itu. Ada wedang-wedang jahe, wedang ronde, banyaklah sana jajanan juga. Tiap malam biasanya rame di itu, di lapangan Karang. Ini ada ini pepaya California. Wah, California. Ini lagunya judulnya apa tuh kayak California, here we go. Salah seperti itu lagunya. Oke, saya sen ke kanan menuju lapangan Karang. Kita tengok sana gimana suasananya. Tadi kan kita udah lihat pasar kota gede dari arah timur ke barat ya. Nanti kan kalau kita lewati lapangan Karang ke timur langsung ke selatan, berarti kita nanti menuju pasar gede dari kota gede dari arah yang utara guys. Kita tengok sudut-sudutnya seperti apa. Wah ini tak selipir lagi mobil. Oke, setiap mau mendahului kendaraan ya, apalagi roda 4 kita pakai roda 2 harus sein kanan guys. Hati-hati apalagi di tikungan ini. Gaspol.
Oke. Sebenarnya nggak boleh tadi di tikungan menyalip, saya membahayakan diri kita sendiri. Dan garis markanya pun nggak putus-putus ya, lurus. Kalau garis marka ini lurus yang di tengah jalan ini, kita nggak boleh menyalip guys, larangannya. Nah kayak seperti ini nih, di tikungan ini kita nggak boleh menyalip harusnya. Jadi tadi saya menyalip ya, lah situ ya. Ini lapangan sekarang loh. Oh ya ada sih, hampir kayak hari biasanya ya guys. Oh, ada bakul tegan, cuman kayaknya pasar Ramadan nggak ada ya, masih sama seperti hari biasa di sini. Kan biasanya jajan wedang bajiku di pojokan sini guys, saburju. Nah, seperti itu. Burju itu bubur kacang hijau. Tapi orang Jogja kadang burjonan, yo jajan yang burjonan. Nah burjonan belum tentu di situ jual burjo guys. Yang dimaksud burjonan itu ya Warmindo. Nah, Warmindo warung mie Indonesia kalau nggak salah. Itu biasanya jual nasi ramesan, tempat nongkrong favorit mahasiswa biasanya. Kayaknya apa, banyak sayur, murah meriah guys, Warmindo itu. Seperti itu. Tapi kalau di Semarang burjonan ya benar-benar jual burjo guys. Kalau di Jogja burjonan kadang nggak ada burjonya, seperti itu. Saya pernah punya teman orang Semarang, tak ajak gini, yo neng burjonan yo, madang makan. Oh yo, dia tanya, loh kok nggak ada burjonya? Oh beda, di Semarang nek burjonan yo kudune ana burjone bro, gitu. Oh beda, lain kota lain cerita. Di sana lumpinya, di sini bakpia guys, seperti itu bos. Oh di sini pun sepi ya. Padahal kemarin saya lewat daerah sini itu ramai penjual loh, maksudnya penjual takjil ya. Dan tahun-tahun lalu pun sini ramai sekali ya guys. Ternyata sepi pun pasar kota gede, gak ada penjual. Ini ada satu dua ya, dia udah kios ya. Maksud saya yang penjual dadakan, dia memakai gerobak dadakan, jadi dia portable, nggak warung-warung seperti ini, warung kios seperti ini. Biasanya banyak. Apa ini udah ada aturan baru? Saya kudet ya tentang ini berita Jogja kadang. Nah, kadang kalau baca berita itu ya patut sekilas di iklan nih, karena biasanya di Facebook atau apa, kadang kan sering muncul selipan iklan berita kan. Nah seperti itu. Oke, ini saya dari arah utara menuju pasar kota gede. Ini mungkin sekarang udah menuju jam 5-an ya. Biasa itu di depan itu biasanya ada bakul susu ya, di depan kantor pos ini. Enak ya bakul susunya maksudnya. Enak guys di sini loh. Biasanya di pojok sini biasanya ada. Ini sain kanan, kita coba lurus aja guys. Kita lewat belakang pasar kota gede sambil saya cerita sedikit. Oke, mbak ya harap lurus ke kanan ya, kita rating kanan. Nah biasanya di sini tuh guys, kalau tiap malam itu jualan baju-baju daerah sini ya, timur pasar kota gede ini murah meriah sini ya. Baju-baju ada macam-macam lah, hampir kayak kelihatan ada kok barang-barang bekas yang masih baik, onderdil motor di sini banyak. Di sini biasanya minggu pagi pun banyak ya, di sini hari-hari libur banyak di sini, padat juga. Dari timur pasar ini sampai selatan sini biasanya padat, orang pada jualan di sini. Tapi sekarang nihil. Selama tanggap darurat pandemi, pasar Legi kota gede ditiadakan guys, tadi spanduknya seperti itu. Nah ini kios-kios sudah tutup ya, tapi nggak tahu ya tanggalnya sampai berapa tadi, kurang tahu saya. Nggak ada spanduk lagi, ada mau tak baca. Nih toko Penny ini, wah toko legend guys. Waktu saya kecil dulu sama bapak saya biasanya kalau nyari baju di situ, toko Penny kota gede, wah seneng banget zaman kecil dulu. Kawasan kota gede ini juga banyak toko-toko elektronik guys. Mau nyari mini combo, kipas angin, TV, kulkas, macam-macam, radio, komplit. Kayak es campur komplit, nganggo ndok. Es campur nganggo ndok. Oke, kita sekarang mau menuju ke ini. Ups, mana tadi jalan apa tuh mau? Pokoknya
Rumah sakit Wirasaban ke timur itu loh. Sorogenen, oh Sorogenen. Pasar Ramadan Sorogenen ada atau enggak ya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ini saya ngevlog ini di hari Jumat tanggal piro iki. Wah lali aku. Pokoknya sekitar kurang 10 hari lagi, H-10 menuju Lebaran guys. Sekarang hari Jumat, besok Minggu, terus minggunya itu udah Lebaran guys. Seperti itu, berarti ya kurang sekitar 10 hari lah ya, 9 hari 10 hari lah menuju Lebaran. Entah suasana Lebaran besok gimana ya di Jogja. Kalau himbauannya sih tidak ada mengadakan sholat Idul Fitri di lapangan-lapangan guys. Ya itu tadi, menghindari kerumunan orang seperti itu. Cuman akhir kemarin tuh saya lihat di TV Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo itu mengumumkan kalau mulai 8 Juni kalau nggak salah ya, itu masyarakat Indonesia yang umurnya di bawah 45 kalau nggak 40 tahun itu udah boleh beraktivitas ya. Slogannya berubah, tidak memerangi COVID tetapi berdamai dengan COVID-19 guys. Entah apa maksudnya ya, gimana lagi kalau kita mau PSBB terus mau sampai kapan, kasihan anak-anak sekolah juga, kasihan karyawan. Tapi kemarin saya lihat berita juga di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta itu wah sudah padat sekali. Begitu apa maskapai penerbangan udah pada dibuka itu wah padat, kayak hari-hari biasanya itu kayak nggak ada virus itu guys. Itu pun saya heran ya, kasihan. Kita sudah berjuang mati-matian ya, terutama dokter-dokter itu sudah yang garda depan sudah seperti itu, sudah banyak pabrik yang tutup, karyawan dirumahkan, tapi mereka dengan entengnya masih bergerombol, nggak tahu mau kemana mereka. Yang jelas punya tujuan, alasannya sih di berita kemarin ada tugas kerja seperti itu kan. Apa ya, ada salah satu dokter Indonesia itu yang mengeluh seperti itu. Sakarepmu gitu loh. Gimana lagi ya, kita sudah berjuang keras seperti itu, banyak efek, tetapi kok yang di Bandara Suta kemarin di berita kok kayak nggak ada dosanya. Seperti itu, saya juga prihatin melihat berita itu ya. Ini nanti saya ambil kiri, sign kiri dulu. Ini udah jam berapa ya ini? Udah jam 5. Jam 5 kurang 7 menit, 4:53 lah. Nanti ini belok kiri, depan situ ada rumah makan Padang Giwangan. Jos guys, aku sering beli di situ. Bumbu padangnya itu kental. Wah, mbok nek kalian nyoba di rumah makan Padang Giwangan ini, mbok mesti nganu apa? Kecanduan gas. Enak di sini ini loh. Rumah makan Padang Giwangan pojok sini, wah. Saya langganan juga di situ. Bumbunya itu kental ya, bumbu padangnya. Oke, saya ini udah masuk ke jalan Sorogenan kalau nggak salah. Ini ke barat ini udah tembus jalan Sorogenan yang tembusannya Rumah Sakit Wirasaban ya guys. Ini di sini ya udah banyak yang jualan juga ini, tapi ya kios-kios maksudnya yang portabel jarang ya, ada beberapa. Di daerah sini saya juga punya langganan es pisang hijau guys, dari dulu waktu masih sekolah SMA loh. Langganan saya banyak banget toh. Dulu dia jualnya di situ dekat halte Trans Jogja situ. Wah, saya nyari es pisang hijau juga pasti ke situ, yang jual ibu-ibu dulu. Utara jalan sini. Saya tiap buka puasa dulu ngabuburit sama mantan saya di sini guys, mantan pacara di situ. Tapi itu bukan es pisang hijau dulu di situ. Kok tahun ini nggak ada. Tahun kemarin saya masih ada loh di situ. Es pisang hijau langganan saya. Loh, ini ada bakula apa ini guys? Oh, goreng dadakan, tahu kotak atau tahu bulat. Oh, ini jalan Sorogenan.
bawah itu tulisannya Jalan Soro Genen. Soro Genen, Kegenen itu ya, Kegenen. Banyak jualan es. Rame juga ya daerah sini ya. Rame guys. Mau nyari apa? Banyak di kanan kiri jalan, selatan utara jalan, banyak di sini guys. Biasanya di sini juga kalau udah memasuki buka puasa biasanya ada takjil bersama guys. Sini hampir kayak Masjid Jogokarian. Masjidnya ini ya, saya ini masjidnya. Ini kawasan padat sekali ya sini juga. Pasar Ramadan loh. Hampir kayak di kemarin di daerah Kerapiak ya. Udah uyuk-uyukan guys, tengok kanan kiri, tengok kanan kiri. Kamera saya stabilkan lurus biar bisa lihat kanan kiri ya. Tahu alik sate pentul. Sate pentul mentul-mentul ora kowe. Gue rame banget apa kan gorengan. Wih. Lah fokus apa? Kita lihat. Wah, rame. Ya mobilnya parkirnya ya rame. Ya apa itu rame banget itu. Ayam guling, pentul ikan tenggiri, pentol kali. Tapi nulisnya pentul ya paling biasanya pentul. Jumbo menduan. Wah, menduannya gede. Apa mau pirang senti mau 20 ping 20 ra 15 ping 5. Gede tenan gorengannya kamu. Oke, sari tebu, jajanan-jajanan pasar ya, gorengan pertama. Banyak jual gorengan. Oh, ini ada es apa kan? Warung manis wis apa jenenge? Warung manis tuh itu, apang-apang kamu. Itu tempura, burjo, jual masker juga banyak guys. Di tengah pandemi Covid ini masker sangat laku ya. Masker kain sekarang. Dulu awal-awal itu yang booming masker medis yang hijau itu loh, wah langka di mana-mana, yang jual sak karepe. Bajilak ya. Terus sak karepe yo. Ambian aku nek tuku biasanya meng 30.000 ora itu sak 40-an rasa itu sak pak tanggo nyambut gawe. Ya sak pas zaman pandemi iso nganti 300 400. Wah, bajilak tenan kuwi. Golek untunge dhewe sok mati pandemi nganggo masker ya paling. Itu tadi saya agak emosi ya dalam bahasa Jawa. Memang kurang ajar yang memanfaatkan situasi dengan mencari keuntungan sebesar-besarnya itu. Stok di apotek nggak ada, jualnya pada mahal. Nah, tapi setelah berjalannya waktu itu pemerintah mengumumkan bahwa yang masker kain itu juga bisa mengurangi dampak COVID-19 ya. Jadi yang tujuannya yang masker yang hijau itu biar dipakai untuk tim medis ya, kan kasihan tim medis saja sampai kekurangan alat medis kok, terutama masker, terus pakaian medis itulah, itu sampai ada yang pakai mantrol, jas hujan itu, bahkan ada standar khusus itu buat melindungi diri. Tapi namanya orang Indonesia ya, orang Indonesia itu terkenal dengan hatinya yang tergerak guys. Jadi kalau setiap ada apa nih, misal kayak ada bencana atau apa, udah geruduk apa, geruduk bagi-bagi takjil. Setiap ada bencana apa atau situasi apa di Indonesia, kalau menggalang donasi itu Indonesia itu paling rajin sekali, cepet. Kayak itulah almarhum Pak Didi Kempot, dia itu menggalang donasi lewat konser streaming itu bisa mencapai 7M guys, hanya dalam beberapa jam aja. Salut saya. Dia penyanyi campur sari lirik Jawa, akhir-akhir ini dia digandrungi dari anak kecil sampai orang tua tahu lagunya Didi Kempot tuh kayak mana. Itu benar-benar gimana ya, menurut saya itu Didi Kempot kan selalu bilang begini, saya itu nggak pernah mematok bayaran tentang konser, yang penting konser saya itu bermanfaat bagi orang lain. Toh kecapai keinginannya Pak Didi itu tercapai guys. Dia konser nggak mematok bayar, terus kemarin bisa bermanfaatnya karena dia menggalang donasi, bisa bermanfaat bagi Indonesia guys, bagi negaranya.
Itu menurut saya ya, saya sebenarnya belum rela banget kehilangan sang maestro ya, tapi akhirnya Pak D itu akhir yang manis guys. Dia di masa puncak-puncaknya dan bermanfaat bagi sesama manusia. Itu poinnya itu guys sebenarnya. Tujuan hidup di dunia apa kalau kita nggak bermanfaat bagi orang lain guys. Itu kita harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Intinya seperti itu, berbuat baik antar sesama. Ini di luar konteks agama loh, saya membahasnya dalam konteks manusia ya. Kita harus berguna antara sesama seperti itu. Ini malah udah lewat tadi dari Pasar Sorogenan, malah tadi saya membahas kemana-mana ini. Ya wes, saya mau perjalanan pulang ini ya. Mungkin sampai di sini dulu ngevlog saya. Besok kita jumpa lagi ya. Oke, sampai jumpa.